Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah keluarga. Untuk mengawali ibadah keluarga hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 6, bait yang pertama dan ketiga. Hai masyurkanlah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas penciptaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami semua bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah keluarga ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kegiatan ibadah keluarga ini dari awal hingga akhir. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Tema yang akan diangkat pada hari ini yaitu kerja buat Tuhan selalu manisi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Jekti, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 363, bait yang 1 dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan menggumulkan sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menegur setiap hati kami. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan kami hikmat dalam kami menghadapi kehidupan hari lepas hari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan yang mengurapi dan memampukan. Kami siap mendengarkan ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita ambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Yang demikian firman-Nya. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan pada malam hari ini kita beri judul Kerja buat Tuhan selalu manisi. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah dialog antara dua orang yang demikian. Yuyu, dauran tahun iki seru ya. Seru kepriye?
Ya ora enek pilihan pinatua lan diaken langsung kepyakan. Ngono kok mbok arani seru to jum. Kuwi ngono krana akeh sing padha mundur. Malih ora enek sing iso dipilih, langsung dikepyakake. Bapak Ibu Saudara, obrolan semacam ini bisa jadi adalah kisah nyata di beberapa jemaat. Jika ditanya, mengapa demikian? Umumnya dijawab, memang tidak ada orang. Kalau mau jujur, bisa jadi bukan karena tidak ada orang, tetapi orang yang ada tidak bersedia. Dengan alasan, dengan berbagai macam alasan. Ada yang beralasan dengan pekerjaan. Setiap hari berangkat pagi, pulang malam, dan belum lagi pulang di rumah masih membawa tugas. Tidak ada waktu. Ada lagi yang beralasan terlalu muda. Saya masih terlalu muda, masih belum punya pengalaman, masih belum pantas untuk jadi penatua dan diaken. Ada lagi yang mengatakan malah sebaliknya, saya sudah tua, sudah tuwuk, berdaur-daur, saya sudah tidak layak, saya sudah sakit-sakitan. Ada lagi yang beralasan, saya tidak cakap untuk berbicara, saya tidak bisa berbicara di depan umum. Ada pula yang mengatakan, saya masih punya pergumulan. Bapak Ibu, siapa yang hidup di dunia ini tidak punya pergumulan? Semua orang pasti punya pergumulan. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang disampaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengajak kita untuk menggumuli pekerjaan pelayanan. Surat Timotius ini ditulis oleh Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Timotius ini adalah anak yang masih muda, yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sebagai seorang muda, tugas yang diemban Timotius ini tidaklah mudah. Karenanya Paulus memandu Timotius dalam pelayanannya, termasuk tentang pelayanan di jemaat. Secara prinsip, ada beberapa syarat yang disampaikan oleh Paulus. Intinya, penilai jemaat dan diaken ini adalah orang yang bersedia hidup baik dan benar. Apakah itu mudah? Tentunya tidak. Karena tidak akan pernah ada manusia yang sempurna. Tetapi tentu ada orang-orang yang terus berjuang untuk menuju ke sana. Terus berjuang untuk menuju yang sempurna. Dan itulah pengertian Paulus tentang para pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu memang tidak mudah. Pelayanan itu butuh pikiran. Dan pelayanan itu butuh waktu.
pengorbanan waktu. Kita harus bisa membagi waktu antara waktu bekerja, waktu di rumah, dan waktu pelayanan. Pelayanan itu juga memerlukan tenaga, bahkan menguras dana. Kadang ada pula penatua diaken yang berseloroh demikian. Apik gak tahu entuk pangalembono, nek kliru sithik wae dadi rasan-rasan bendino. Apik gak tahu entuk lem, baik tidak pernah dipuji, tapi kalau salah sedikit saja dirasani bendino. Kalau dadi majelis, nah, Bapak Ibu, melayani itu memang berat. Jika kita memandang pekerjaan itu menjadi beban. Namun Paulus menguatkan kita dalam nats hari ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Yang tertera di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-1. Saya ulang, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Indahnya di mana Bapak Ibu? Pengakuan khas dalam nats hari ini, seperti yang telah dinyanyikan anak-anak di dalam lagunya, kerja buat Tuhan selalu manisi. Bisa jadi itulah jawabannya. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Saat kita kerja buat Tuhan, hidup kita akan diproses, akan semakin seturut dengan kehendaknya, yang bermuara pada peningkatan kualitas dalam hidup kita, serta menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengambil saat teduh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dengan judul Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita akan dasari dari Mazmur 119 ayat yang ke-8. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadamu. Mari kita pujikan pujian dari PKJ 146 bait yang pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menghanturkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan syukur kami ini, sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami, setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap persoalan demi persoalan yang boleh kami alami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap kehidupan kami. Tuhan, janganlah biarkan kami jatuh dalam dosa, tapi biarkanlah kami hidup seturut dengan firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu rendah hati, dan jauhkanlah kami dari sifat iri hati yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan kami, untuk kami pribadi-pribadi yang telah Engkau panggil untuk melayani Engkau. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Biarlah kami bisa melayani, saling melayani kepada saudara kami dengan rendah hati. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan menjamahnya dan memberikannya kesembuhan. Terlebih kami serahkan saudara kami yang berbeban berat. Kiranya Tuhan memulihkan dan memberikan sukacita dalam kehidupannya. Inilah ya Tuhan seru doa kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Dan percayalah Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara setiap saat. Kita tutup dengan pujian dari NKB 204 ayat 1 dan 4. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh, bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah keluarga telah usai, terima kasih dan sampai jumpa di ibadah keluarga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.